Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Wakaf Ar-Risalah Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Haji Arwin Al-Ibrahimi hafizahullah. Yang saya hormati Ustaz saya, Ustaz Mul, senior saya. Yang saya hormati Ustaz Dr. Sudarman, insyaallah yang akan memimpin Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Risalah untuk periode berikutnya. Nasallallahu alaihi taufiq wan najah insyaallah. Yang saya hormati Ustaz Donis Satria, LCMA, pimpinan PR Risalah. Ustaz Hadi, bagian SDM Yayasan Ar-Risalah. Dan yang saya muliakan para asatidzah, segenap karyawan dan karyawati yayasan maupun perguruan Ar-Risalah hafizakumullah. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan rencana kita untuk membentuk apa yang kita namakan dengan pesantren virtual Ar-Risalah. Setelah kita amati, ternyata kita memiliki potensi di lingkungan wali murid yang selama ini mungkin sudah kita upayakan, namun mungkin belum maksimal. Maka ke depan insya Allah dengan melalui pesantren virtual ini, pesantren online atau pesantren virtual Ar-Risalah, kita akan melakukan pendidikan, akan melakukan pengajaran tentang keislaman, tentang thaqafah Islamiyah kepada para wali murid, yang semuanya akan dilakukan secara online melalui Zoom misalkan. Ya, tentunya harapan kita adalah peningkatan kualitas keilmuan, kualitas keislaman, wawasan para wali murid yang notabene juga ada keluarga besar Ar-Risalah. Yang tentunya tujuan utama kita adalah dalam rangka berdakwah ilallah, mendakwahi saudara-saudara kita yang juga wali murid kita, nasrul fikrah dan hal-hal lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk mereka. Insya Allah akan kita launching nanti pada peringatan Isra dan Mi'raj sekitar di pekan terakhir bulan ini. Kita akan minta mungkin nanti kesediaan Bapak Gubernur untuk menjadi keynote speaker, meresmikan program kita tersebut, dan akan terus kita lakukan ke depan. Tujuannya adalah untuk mencakup sampai ke seluruh wali murid kita dari SMA, SMP dan SD. Bahkan kalau bisa juga nanti kita akan menyasar kalangan orang tua para alumni yang jumlahnya mungkin sudah ribuan. Itu semua adalah mad'u kita, artinya orang-orang yang memang harus kita sentuh dengan dakwah kita, ta'lim kita, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk mereka, insya Allah akan kita optimalkan. Itu program yang pertama. Kemudian kami juga di PPW dalam rangka mensosialisasikan program-program BPW, kita juga akan menggencarkan program-program wakaf. Terutama kita akan pusatkan atau akan kita kuatkan untuk program wakaf uang. Ya, barangkali sebagian asatidz sudah memahami apa itu wakaf uang. Ada juga istilah lain wakaf melalui uang. Nah, adapun yang kita maksud dengan wakaf uang itu adalah wakaf uang itu sendiri yang diwakafkan. Selama ini kita mungkin memahami wakaf itu cuma wakaf tanah, wakaf sumur, wakaf jembatan, wakaf gedung. Tapi ternyata melalui ijtihad para ulama, sekarang ini ada yang dinamakan dengan wakaf uang. Jadi yang diwakafkan itu uangnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ustaz Arwin, saya sedikit ingin menyambungkannya dengan aspek syariah ya, terkait dengan wakaf ini. Kita tentu semua sudah hafal hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min thalath." Kalau seorang manusia meninggal, anak Adam meninggal, maka putus semua kesempatan dia untuk beramal, semua pahalanya tidak akan bisa lagi mengalir kepadanya karena dia sudah meninggal, kecuali 3 perkara. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua
al-ilmu alladhi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Masya Allah, kita semua adalah para guru, para pendidik. Yang kedua ini insya Allah sudah dijamin akan menjadi tabungan amal kita di akhirat yang akan terus mengalir selagi ilmu itu terus digunakan oleh anak-anak kita yang kita didik, ditularkan kepada yang lain, kepada anaknya, kepada muridnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, aw waladin sholihin yad'ulah. Insya Allah kita semua punya anak, insya Allah mereka semua juga akan menjadi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Namun poin kita pada sore ini adalah aspek yang pertama tadi, shadaqatin jariyah. Ya, selama ini persepsi kita tentang sedekah jariah ini mungkin kalau tromol masjid lewat, kotak infak lewat, kita ngasih, ini sedekah jariah, ya. Atau orang datang pakiah minta beras atau uang, kasih, ini sedekah jariah. Kalau kita teliti lebih cermat lagi, asatidz, sebetulnya yang paling identik dengan sedekah jariah itu adalah wakaf itu sendiri. Karena kalau kita amati, yang pasti mengalir pahalanya itu baik selama orangnya masih hidup sampai dia meninggal, dan bahkan setelah dia meninggal juga, yang terus mengalir, betul-betul mengalir itu adalah wakaf pahalanya, baik ketika kita masih hidup. Karena yang namanya prinsip utama wakaf itu adalah dia harus kekal dan abadi. Pokok wakafnya itu tidak boleh hilang. Kalau sedekah, habis uangnya sudah, pengurus masjid tidak diminta pertanggungjawaban untuk menjaga uang itu tetap ada, karena memang sedekah harus habis. Akan tetapi wakaf, di antara prinsip wakaf yang paling utama adalah kewajiban seorang nazir, penanggung jawab wakaf itu, untuk menjaga secara utuh benda wakaf itu, baik dia berupa benda bergerak atau tidak bergerak, tetap kekal abadi sampai hari kiamat, turun-temurun dengan generasi seterusnya. Sehingga kalau kita berwakaf, katakanlah itu wakaf uang, berapapun nilai yang kita wakafkan, uang itu akan terus ada, tidak akan habis pokoknya. Misal kita berwakaf 100.000 ke BPW Arisalah, uang yang 100.000 itu akan menjadi amanah di pundak pengurus BPW Arisalah untuk dijaga tetap ada sejumlah itu sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat, ya, selagi dunia ini masih ada. Karena prinsip wakaf itu abadi, kekal selama-lamanya selagi dunia ini masih ada. Nah, manfaatnya adalah ketika kita berwakaf dengan uang, karena bentuknya adalah uang, maka pihak pengelola wakaf tersebut diberikan keleluasaan atau kebolehan oleh syariat untuk memproduktifkannya, untuk mengembangkannya di usaha-usaha yang syaratnya adalah aman dan terjamin. Aman, terjamin dan aman. Bahkan dalam kebijakan terakhir Badan Wakaf Indonesia, ketika uang tersebut diinvestasikan harus disertai dengan asuransi, sehingga kalau bisnis itu rugi, maka dia di-cover oleh asuransi, sehingga pokok wakafnya tidak akan hilang, karena itu adalah amanah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu asatidz sekalian, tentunya kita sebagai keluarga besar perguruan Islam Arisalah yang notabene-nya adalah yayasan wakaf, maka gerakan wakaf ini tentunya di samping merupakan wujud implementasi kita untuk mencapai apa yang tadi disebut dalam hadis Rasulullah, mendapatkan sedekah jariah, maka kita juga harus menjadi pionir-pionir wakaf. Ustaz, kita ini kan bukannya nggak mau berwakaf Ustaz, cuman masalahnya kebutuhan kita ini nggak cukup kalau dibanding dengan pendapatan kita. Terus gimana caranya Ustaz? Nah, tentunya dalam hal ini yayasan juga mengetahui, BPW juga mengetahui. Nah, tentu kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Insya Allah kita akan launching satu program, detailnya nanti dijelaskan oleh yayasan. Kami akan membuat Bapak dan Ibu asatidz dan asatidzah bisa otomatis berwakaf tanpa mengeluarkan uang. Jadi tanpa mengeluarkan uang, Bapak asatidz asatidzah akan punya rekening wakaf, akan punya saldo wakaf yang terus berakumulasi, bertambah jumlahnya terus, dengan catatan selagi masih berada di Arisalah. Ya, bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan teknisnya seperti apa. Sehingga dengan demikian, asatidz dan asatidzah, kita memiliki tabungan dunia dan akhirat yang bersifat abadi, yaitu adalah wakaf uang yang nantinya akan menjadi
penolong kita di akhirat kelak, di hari yang tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal soleh kita dan amal-amal khairiyah kita di atas dunia ini. Karena Rasulullah dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang membukakan rezeki manusia itu, dan Allah juga yang menyempitkannya. Yang menarik, lanjutan daripada ayat ini atau lanjutan daripada penggalan ayat ini, apa kata Allah dalam ayat itu, surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu sedekahkan, apalagi apapun yang kamu wakafkan, apa kata Allah, fahuwa yukhlifuh. Saya begitu sudah sering baca ayat ini, tapi begitu melek istilahnya sadar tentang wakaf, tentang sedekah, saya betul-betul merinding membaca ayat ini. Artinya Allah zat yang maha benar dengan segala janjinya mengatakan, wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in. Min syai'in itu umum, bisa tanah, bisa rumah, bisa sumur, bisa mobil, bisa motor, bisa uang sekecil apapun. Fahuwa yukhlifuh. Kuncinya di situ. Kata Allah, maka dia pasti menggantinya. Jadi jangan dikira ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf, uang kita hilang, uang kita berkurang. Allah mengatakan fahuwa yukhlifuh, diganti langsung oleh Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan para malaikat berdoa setiap pagi kepada orang berinfak, bersedekah, berwakaf, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada semua orang berinfak, bersedekah, berwakaf, gantinya langsung pada hari itu. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan ungkapan yang lebih indah lagi, asatidzah sekalian. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik zat yang maha memberikan rezeki. Artinya kalau dikaitkan, rezeki itu akan datang kalau kita berinfak. Kan ayat sebelumnya mengatakan wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan, kalian nafkahkan, kalian wakafkan, pasti diganti langsung oleh Allah. Ya, langsungnya di sini bisa jadi ada jeda waktunya, tapi di dunia diganti oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin, ya. Betul, wa huwa khairur raziqin. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti kaitannya dengan infak tadi. Ya. Ya, memang secara umum Allah sebaik-baik maha pemberi rezeki, tapi tidak sia-sia Allah mengatakan kalau orang berinfak langsung diganti. Yang menggantinya siapa? Yang menggantinya adalah zat yang maha baik memberi rezeki. Kesimpulannya Bapak dan Ibu asatiz dan asatizah yang saya muliakan, insya Allah kami mohon doa dan dukungan daripada asatiz dan asatizah. Cita-cita kita besar, cita-cita kita mulia, ya. Tujuan kita di BPW untuk memaksimalkan 3 kamar. Ya, 3 kamar itu, kamar yang pertama adalah kamar penghimpunan. Kita sudah mendapatkan program yang insya Allah kita nggak perlu jalan-jalan keluar atau keluar negeri ya, minta uang, minta wakaf, enggak. Potensinya ada di Ar-Risalah sendiri. Wakaf uang, potensi di Ar-Risalah ini Bapak dan Ibu asatiz, 1 tahun itu tidak kurang dari 1,2 miliar wakaf uang, ya. Itu bukan yang tadi saya sebut dari asatizah ya, dari kalangan wali murid kita. Itu 1,2 miliar satu tahun. Nah, jadi kita akan optimalkan. Kita juga akan gencarkan untuk program wakaf uang ke para agnia, para asria, ya, para pengusaha, yang tentunya cara masuknya harus melalui edukasi wakaf dulu. Itulah diantaranya kita membuat pesantren virtual dalam menciptakan ta'liful qulub dengan wali murid yang sebagian besar mereka rata-rata adalah orang yang mampu. Ya, kita tahu ya sebagian besar yang sekolah di sekolah kita ini adalah orang-orang menengah, ya, menengah ke atas. Yang notabene mereka itu punya kemampuan untuk berwakaf. Tapi cara masuknya harus melalui edukasi tadi, harus melalui ta'liful qulub. Kita buatlah forum yang mengikat mereka dengan kita melalui pesantren virtual
atau pesantren online Arisalah itu tadi. Kemudian yang kedua, kamar yang kedua adalah pengembangan wakaf. Kita mendapatkan uang katakanlah 2 miliar setahun. Mau diapakan uangnya? Uangnya kan nggak boleh habis, nggak boleh dibagi-bagi, itu nggak boleh, karena wakaf harus abadi. Nah, itulah sebagai amanah wakaf, uangnya harus dikembangkan. Bisa kita taruh di KJKS, bisa kita simpan di sukuk di bank syariah, bisa kita lakukan usaha langsung yang bersifat produktif. Yang penting uang itu harus berkembang, mendapatkan profit. Nah, profitnya itu yang nanti yang akan kita salurkan ke kamar yang ketiga, yaitu kamar manfaat wakaf. Katakanlah uang 2 miliar bisa menghasilkan profit 1 tahun 200 juta, ya 10%-nya. Itu akan kita maksimalkan untuk kita salurkan ke manfaat wakaf, ke penerima manfaat wakaf. Di situ ada beasiswa muridnya, di situ ada tunjangan gurunya, di situ ada hal-hal yang bisa menekan biaya pendidikan di perguruan kita, menambah subsidi yang selama ini sudah diberikan. Di situ bisa membantu masjid, di situ bisa membantu apa saja, karena memang manfaat dari wakaf itu harus diberikan kepada para mustahiqinnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu asatiz dan asatizah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ta'aruf sore hari ini. Harapan dan keinginan saya, permintaan saya kepada asatiz dan asatizah, mohon saya jika terlihat melakukan kekhilafan dan kesalahan untuk ditegur dan diingatkan, karena meskipun sudah kenal dengan sebagian besar asatiz ini, tapi baru dalam dunia pekerjaannya, aktivitasnya, maka saya mohon diingatkan dan ditegur jika ada kekhilafan dan kesalahan, dan mohon doanya juga agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.